Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai sebuah sekte satanisme. Tapi sekte satanisme yang kali ini itu berasal dari Kolombia. Dan bisa dibilang, ya terbilang masih sangat-sangat baru lah. Dan nama sektenya yaitu Temple of Lucifer. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. And welcome to my world. Oke, setelah sebelumnya kita udah pernah ngebahas mengenai beberapa sekte satanisme, di antaranya yaitu ada Church of Satan dan The Satanic Temple. Nah, sekarang ini ada satu lagi sebuah sekte satanisme yang gak kalah kontroversi juga, yaitu bernama Temple of Lucifer, atau jika dalam bahasa Indonesia itu artinya Kuil Lucifer. Yang dimana kuil Lucifer ini didirikan oleh seorang mantan polisi yang bernama Victor Damian Ross pada tahun 2016. Dan ya bisa dibilang sekte ini masih terbilang sangat-sangat baru lah. Hola amigos de Latinoamérica, yo soy Víctor Damián Rosso Villarreal, el representante de Lucifer en la Tierra y fundador del Templo Luciferino Semilla de Luz, el único templo luciferino en el mundo. No se dejen confundir. No se dejen quitar el dinero, no se dejen estafar. Si se dejan estafar es por incautos. No se dejen confundir. Les habló Víctor Damián Rosso, el fundador de la asociación Templo Luciferino Semillas de Luz. Tapi kita sedikit membahas mengenai tentang sosok Lucifer ini. Jadi Lucifer ini merupakan sosok iblis yang kedudukannya ini adalah paling tinggi dibanding dengan iblis-iblis yang lainnya. Karena katanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kalau misalkan di Islam, Lucifer ini bernama Azazel, yang dimana dulunya ini merupakan bangsa jin yang sangat taat beribadah, yang sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan menyuruh seluruh malaikat termasuk juga si Azazel ini untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, si Azazel ini dia tuh gak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam karena dia ngerasa derajatnya ini sebagai bangsa jin itu lebih tinggi daripada derajat manusia. Dan karena Azazel ini membangkang, jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Azazel dari surga dan memberikan julukan sebagai iblis. Jadi sedikit informasi nih ya, bahwa iblis itu adalah nama lain dari Azazel atau Lucifer. Ya kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu disebutnya demon. Itu asal mula atau asal usul kata iblis, oke? Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan mengenai kuil Lucifer. Yang dimana kuil Lucifer sendiri mempunyai sebuah bangunan, mereka bilangnya itu sebuah gereja yang dibangun di sebuah lahan peternakan yang hanya dijaga oleh beberapa anjing, dan tempat ini pun bisa dibilang sangat privacy dan hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu kayak misalkan anggota sekte mereka ataupun oleh para tamu yang memang dia ini ingin mempelajari ataupun ingin bergabung dengan sekte kuil Lucifer ini. Dan jika kita masuk ke dalam kuilnya, di dalamnya ini banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat identik dengan pemujaan setan. Kayak misalkan ada patung Baphomet, lalu ada juga simbol salib terbalik, yang ini tuh menandakan perlawanan terhadap gereja Katolik atau yang biasa disebut dengan Antichrist. De este lado tenemos un escudo, Satanás Rey. Tenemos la cruz invertida en el escudo, que representa para nosotros la rebelión, el rechazo a lo que el mundo conoce como religiosidad, como cristianismo. Selain itu, ada juga kursi-kursi yang terdapat simbol mata satu, yang biasanya simbol mata satu ini identik dengan Illuminati. Tapi nih ya, ngomongin sedikit tentang Illuminati. Illuminati itu memiliki arti sang pencerah atau sang pembawa cahaya. Nah, sedangkan nama Lucifer sendiri itu diambil dari bahasa Latin yang artinya juga sang pembawa cahaya. Jadi Illuminati dan Lucifer ini memiliki arti yang sama, yaitu sang pencerah atau sang pembawa cahaya. Jadi apakah Illuminati dan Lucifer ini memiliki keterkaitan satu sama lain? Jujur nih ya, saya sendiri belum dapat informasi secara pasti mengenai hal tersebut. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Cuman mengenai latar belakang dari terbentuknya sekte kuil Lucifer ini, tidak terlepas dari background sang foundernya, yaitu Victor Damian Ross,
Yang ternyata dari dulu keluarga Victor ini memang sudah sangat erat ataupun sangat kental dengan dunia sihir ataupun dunia perdukunan. Dia pernah berkata bahwa kakeknya ini itu bisa, kalau misalkan bahasa kita mah gitu ya, menyantet orang semaunya. Yo vengo de familias espiritistas, de santeros, de hechiceros. Mi madre era una reconocida espiritista. Mi abuelo también, él sanaba y maldecía según su conveniencia. Dan awal mula Victor tertarik dengan hal-hal mistis yaitu ketika dia remaja, dia itu mencoba untuk bermain Ouija board. Yang dimana kan katanya Ouija board ini merupakan sebuah papan permainan yang katanya kalau misalkan kita memainkan Ouija board, kita bisa berkomunikasi langsung dengan arwah. Dan dari situlah awal mula Victor tertarik dengan dunia ataupun hal-hal mistis. Lalu sampai ketika dia berumur 40 tahun, pada suatu malam, Victor ini katanya bermimpi didatangi langsung oleh sosok Lucifer. Dan di mimpinya itu, dia diutus langsung oleh Lucifer untuk mencari pengikut atau dia sebut sebagai anak-anak Lucifer. En un sueño lo vi a él, un ángel enorme, donde me decía que me tenía para grandes cosas. Me dice, tú eres el elegido, ¿sí? Para agrandar o para aumentar la hermandad de mis hijos, para organizar el ejército de los hijos de Lucifer. Dan berbicara mengenai cara ritual ataupun cara ibadahnya, sekte kuil Lucifer ini ketika menjalankan ibadahnya, mereka ini selalu menggunakan jubah. Dan untuk para anggota biasa, mereka ini menggunakan jubah berwarna hitam ataupun ungu. Sedangkan Victor, dia ini selalu menggunakan jubah berwarna merah. Dan berikut ini ada sebuah cuplikan video mengenai ritual pengukuhan anggota baru mereka. Yang dimana si Victor ini memegang salib terbalik sambil menuntun anggota baru untuk mengucapkan sumpah bahwa dia akan menjadi pengikut kuil Lucifer. Repita conmigo. Ante ti, poderoso Dios de la libertad, poderoso Dios de la libertad, poderoso Lucifer, poderoso Lucifer, Dios del universo, Dios del universo, Dios de la libertad, Dios de la libertad, Dios del amor, Dios del amor, Dios del poder, Dios del poder, Dios de la riqueza. Dios de la riqueza. Vengo ante ti. Vengo ante ti. Aquí estamos en tu templo, buscando el camino que me lleve hacia ti. Júzgalo tú, no yo. Tapi ternyata di balik berdirinya sekte pemuja setan kuil Lucifer ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Di antaranya dalam video ritual pengukuhan anggota baru yang barusan kalian lihat, ternyata para pengikut kuil Lucifer yang ada di video barusan itu ternyata hanya orang-orang bayaran. ¿Cuántos son ustedes? ¿10? 11. ¿11 no son 11? 11. Dios lo bendiga, mijo. El país tiene los 50 de cada uno. Arreglen con él. Muchachos, arranquen de uno. Mucha demora. Selain itu nih ya, atribut yang mereka pakai di saat pengukuhan anggota baru pada malam itu, kayak misalkan jubah, itu mereka buang begitu aja di kolam renang. Estas son las túnicas que usaron los fieles. Dan salib merah yang sempat dipegang oleh Victor pada malam ritual itu pun juga dibuang di semak-semak begitu aja. La cruz con la que me purificaron ayer, la tiraron acá a la entrada. Yang itu menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Apakah memang kuil Lucifer ini benar-benar serius menjalankan sektenya? Atau sekte satanisme ini tuh hanya dibuat sebagai sebuah kekonyolan? Dan satu lagi nih ya, ada sebuah informasi dari seorang mantan supir Victor yang dia ini bercerita bahwa gereja kuil Lucifer ini tidak pernah didatangi oleh siapapun. Dan katanya nih ya, bahkan gereja tersebut itu hanya digunakan sebagai tempat syuting film horor. Bueno, ¿y él da miedo? No, ¿El tipo? no, es muy formal. ¿Muy formal? Ave María. 2 años. Bueno, el templo apenas lo hizo hace para 1 año. ¿Y no ha pasado nada? No ha hecho nada. ¿No ha ido nadie? No.
¿Y usted no le parece raro eso, como un templo en el que no pase nada? Es que unos me dicen que es para filmar películas de terror. Ese es el cuento, que es para filmar películas de terror. De vampiros. Dan saya sendiri curiga gitu ya kalau misalkan si Victor ini mendirikan sekte tersebut karena memang ada orang yang membayar dirinya yang entah tujuannya itu apakah untuk pengalihan isu atau apapun itu. Tapi terlepas dari konspirasinya seperti apa, apakah memang Victor ini adalah orang bayaran ataukah bukan. Tapi pada tahun 2019 nih ya, setelah pergantian presiden Kolombia yang baru, sekte satanisme Kuil Lucifer ini secara resmi dibubarkan oleh pemerintah dan dilarang untuk melakukan ritual pemujaan setan. Yang meskipun di Kolombia sendiri ada undang-undang tentang kebebasan agama bagi warga mereka, tapi banyak dari pemuka agama yang tidak setuju ataupun memprotes berdirinya sekte Kuil Lucifer. Karena mereka bilang bahwa Kuil Lucifer ini bukanlah sebuah agama, melainkan mereka ini adalah perusak agama. Yang memang tujuan awalnya sekte Kuil Lucifer ini berdiri, yaitu tujuannya untuk melawan gereja Katolik. ¿Y el ejército qué finalidad tendría como ejército? Enfrentarnos. ¿A quién? A la Gran Ramera. A la Gran Ramera, a la Iglesia A la Iglesia Católica. Católica. Tapi meskipun sudah dibubarkan dan juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan ataupun ritual pemujaan setan lagi, tapi si Victor ini masih sangat aktif berceramah ataupun mengajak orang-orang untuk bergabung ke dalam sekte Kuil Lucifer. Dan dia juga masih sering ya berceramah di gerejanya sambil direkam dan diupload di channel YouTube miliknya. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Terlepas dari si Victor ini apakah dia ini memang orang bayaran ataukah bukan, tapi intinya ritual ataupun melakukan pemujaan terhadap setan itu ya sesat. Dan jangan sampai ditiru, apalagi sampai ya mencoba-coba bikin organisasi ataupun sekte satanisme yang mirip seperti Victor. Jangan lupa juga buat like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton video-video lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.